Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ilan Zaidi Dahlan, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 2520936562. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di Madrasah Sanawiyah Al-Falah Tuhfatul Muta'alimin kelas 8 dengan materi Madsilah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesehatan kita ini menjadikan kita bertambah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di materi pelajaran Quran dan Hadis. Sebelumnya, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak hadir sekarang? Ada? Oh, Neng Ninis ada nggak, Neng Ninis? Oh, ada. Neng siapa? Neng Isma ada nggak? Ada. Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, Bapak akan melihat kondisi pembelajaran. Apakah selesainya sudah nyaman? Nyaman nggak? Alhamdulillah. Sampah udah pada bersih, duduk udah pada rapi. Kita akan belajar bersama-sama. Kita dengan keadaan semangat. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Semangat ya. Kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Silakan kepada Neng Unik untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasna 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa dilalata 'alal huda wa du'a ilal khair. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Makasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya, menyanyikan lagu nasional. Hadiri untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Ya, silahkan untuk duduk kembali. Di materi pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang majilah. Kemarin itu di semester pertama kita mempelajari tentang hadis kebersihan. Sekarang kita menginjak pada materi majilah. Adik-adikku pernah dengar tentang majilah? Pernah. Coba apa yang kalian tahu tentang majilah? Majilah adalah bikin atau yang dibaca-baca tentang kayak huruf hidung. Alhamdulillah. Udah tahu ya? Ya. Mungkin apakah ada sesuatu yang sulit tentang pemahaman majilah atau cara pembacaannya? Oh, tidak. Kalau begitu, kita supaya lebih dalam kembali tentang pemahaman kita permasalahan majilah, kita belajar sama-sama di dalam pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang itu majilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, tartil tersebut menurut di dalam ahli-ahli tafsir bahwa yang dinamakan dengan tartil itu adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, apabila kita membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan aturan ilmu tajwid, maka itu adalah berdosa. Itu hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, sedangkan kalau hukum untuk membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Jadi apabila seseorang tidak membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka berdosa. Makanya kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi majilah. Majilah tersebut adalah bagian daripada ilmu tajwid. Itu. Nah, supaya kita lebih memperdalam kembali di dalam materi majilah, kita akan menonton video. Belajar tajwid sama-sama. Majilah bersaudara dan ada di api hidup. Sirah Qasirah bertemu selain hamzah, Qawilahnya bertemu huruf hamzah, Qasirahnya dibaca panjang 2 harakat, Qawilah maksimal 5 harakat. Ya. Itu sebagai referensi aja ya. Selanjutnya kita akan nonton materi tentang majilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji ini. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pada hari ini pembahasan kita yaitu tentang perbedaan antara
maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Jadi, kalau kita ingin tahu perbedaan di antara dua makna ini, terlebih dahulu kita akan berangkat dari pengertiannya. Jadi, ketika kita bicara perbedaan maksilah qasirah dan maksilah tawilah ini, maka fokus kita adalah pada ha dhamir dan hamzah. Nanti dalam Al-Quran kita akan temukan yang seperti ini, ha dhamir. Ini namanya ha dhamir, yang ini ha dhamir, ini pun ha dhamir. Oke, apakah nanti ha dhamir itu baris depan atau baris bawah? Dan setelah ha dhamir itu ada hamzah atau tidak? Jadi kita lihat pengertiannya dahulu. Mat itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung. Sedangkan qasirah adalah pendek. Jadi nanti di sini ada bacaan yang bersambung yang harus kita baca secara pendek. Kita teruskan dulu. Maksudnya adalah ada ha dhamir. Ha dhamir seperti ini bentuknya, yang berada di antara dua huruf berharakat. Jadi nanti sebelum ha dhamir dan setelah ha dhamir ini ada huruf yang berharakat, yang berbaris. Dan sesudahnya itu, sesudah ha dhamir itu tidak ada hamzah. Nah, ini poinnya. Jadi maksilah qasirah ini ada ha dhamir, sebelumnya berbaris, dan setelah ha dhamir itu juga berbaris. Dan huruf setelah ha dhamir itu adalah bukan hamzah. Maksudnya selain hamzah. Panjangnya berapa? 2 harakat. Dan kita lihat pengertian dari maksilah tawilah. Mat itu panjang, silah itu bersambung, tawilah itu panjang. Apa maksud panjang di sini pendek? Nanti kita akan jelaskan. Kita teruskan dulu pengertiannya, yaitu ha dhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Sama dengan ini, ha dhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Di sini pun sama, ha dhamir yang berada di antara dua huruf berharakat, dan sesudah ha dhamir itu ada hamzah. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau maksilah tawilah ada ha dhamir, setelah ha dhamir itu ada hamzah. Sedangkan maksilah qasirah itu ada ha dhamir dan setelah ha dhamir itu tidak ada hamzah. Maksudnya hurufnya itu selain hamzah. Jadi berapa panjang untuk maksilah tawilah ini? Panjangnya 4 hingga 5 harakat. Jadi maksud panjang di sini adalah bacaannya lebih panjang daripada maksilah qasirah. Sedangkan maksud pendek di sini adalah bacaannya tidak terlalu panjang atau lebih pendek daripada maksilah tawilah. Maksilah qasirah 2 harakat, maksilah tawilah 4 sehingga 5 harakat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kita mulaikan dari maksilah qasirah. Yang ini CM ini adalah untuk Al-Quran cetakan Madinah, dan yang CI ini adalah cetakan Indonesia. Jadi ketika nanti kita melihat contoh maksilah ini, kita perhatikan terus Al-Qurannya, apakah Al-Quran kita cetakan Madinah atau cetakan Indonesia. Nanti kita akan tahu. Contoh yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Jadi kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Untuk cetakan Madinah menggunakan waw kecil pada innahu. Jadi ini, sedangkan pada cetakan Indonesia ha dhamirnya menggunakan seperti angka 6. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau pada Al-Quran kita ha dhamir ini berbaris waw kecil, ada baris depan seperti ini, bermakna cetakan Al-Quran kita adalah cetakan Madinah. Sedangkan kalau ha dhamir yang berbaris seperti angka 6, bermakna Al-Quran kita adalah cetakan Indonesia. Jadi di mana sini maksudnya qasirahnya? Yaitu di sini ha dhamir. Tadi disebutkan ha dhamir, huruf sebelum ha dhamir itu berharakat, berbaris. Di sini berbaris, bukan mati barisnya, dan setelah ha dhamir itu juga berharakat. Oke, jadi sebelum dan setelah ha ini sama-sama berharakat, sama-sama berbaris, bukan baris mati. Dan setelah ha dhamir itu bukan hamzah. Nah, di sini huruf ha ya. Jadi ini hukumnya maksilah qasirah, karena setelah ha dhamir itu bukan hamzah. Sama dengan ini cetakan Indonesia, setelah ha dhamir itu bukan hamzah. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di sini ha dhamirnya
Nanti cetakan Madinahnya haromirnya berbaris yang kecil. Nah, ini yang kecil. Sedangkan untuk cetakan Indonesia haromirnya berbaris alif kecil. Ya. Jadi nanti mana maksudnya ini? Ini haromir. Sebelum haromir itu berharkat atau berbaris, dan setelah haromir pun berharkat atau berbaris. Dan setelah haromir itu bukan hamzah. Di sini pun sama. Setelah hadomir bukan hamzah, maka ini hukumnya maksilah qasirah. Dan ini dibaca dua harakat. Kita baca innahu huwa. Di sini hukumnya maksilah qasirah karena ada hadomir setelahnya bukan hamzah. Sama dengan ini wa utubihi mutasyabihan wa utubihi mutasyabihan. Jadi setelah hadomir ini bukan hamzah. Jadi di sini dua hal yang perlu kita perhatikan di sini untuk maksilah qasirah. Yang pertama adalah sebelum hadomir dan setelah hadomir itu hurufnya berharkat atau berbaris. Oke? Dan setelah hadomir itu hurufnya bukan hamzah. Itu untuk maksilah qasirah. Dan sekarang untuk maksilah tawilah dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ini untuk cetakan Madinahnya, dan untuk cetakan Indonesia seperti ini. Jadi nanti untuk cetakan Madinah ini hadomir, dan hadomir itu sebelumnya berbaris. Nah, sama seperti tadi. Sebelum hadomir itu hurufnya berbaris, berharkat, dan setelah hadomir itu hurufnya berharkat atau berbaris. Jadi sebelum hadomir itu hurufnya berharkat atau berbaris, dan setelah hadomir itu juga berharkat atau berbaris. Maksudnya sebelum hadomir dan setelah hadomir itu bukan garis mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah hadomir itu hurufnya ada hamzah. Nah, di sini letak perbedaannya. Di sini hadomir sebelumnya ada huruf yang berharkat atau berbaris, dan setelahnya ada huruf yang berharkat atau berbaris, dan setelah hadomir itu ada hamzah. Di sini kita bisa bedakan kalau maksilah tawilah hadomir itu bertemu hamzah, sedangkan untuk maksilah qasirah itu hadomir bertemu dengan selain hamzah. Jadi ini kita baca 4 sehingga 5 harakat. Kita baca falahu ajru. Jadi kalau kita temukan hadomir setelahnya ada hamzah, maka kita baca 4 sehingga 5 harakat. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini untuk cetakan Madinah, dan ini untuk cetakan Indonesia. Seperti yang kita sebut tadi, yang pertama kita lihat adalah huruf sebelum hadomir itu berharkat atau berbaris, dan huruf setelah hadomir itu berharkat atau berbaris. Dan yang kedua, setelah hadomir itu ada hamzah. Oke, hadomir ada hamzah, sama di sini pun hadomir ada hamzah. Jadi ini hukumnya maksilah tawilah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi kita baca bihi ayyusal, bihi ayyusal. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk maksilah qasirah bertemu selain hamzah, dan untuk maksilah tawilah itu bertemu dengan hamzah. Jadi di sini untuk maksilah qasirah ada pengecualiannya. Kalau untuk maksilah tawilah tidak ada pengecualian. Jadi di sini dalam surah Al-Furqan ayat 69, seperti yang kita tahu tadi bahwa maksilah qasirah itu huruf sebelum hadomir itu harus berharkat. Tapi di sini hurufnya tidak berharkat, alias berbaris sukun atau mati. Dan setelah hadomir itu hurufnya berharkat. Nah, di sini berharkat. Dan setelah hadomir itu bukan hamzah. Tapi di sini hingga tetap kita baca.
Walaupun di sini huruf sebelum hadomir itu tidak berbaris. Nah, oke, ini tidak hukumnya maksilah qasirah. Karena nanti ini ada panjang yang kecil. Nah, ini pengecualian untuk maksilah qasirah. Jadi di sini walaupun huruf sebelum hadomir itu tidak berharakat atau tidak berbaris, di sini hinya tidak kita baca. Dan di sini untuk surah Az-Zumar ayat 7, di sini ada hadomir. Sebelum hadomir itu ada huruf yang berharakat atau berbaris. Dan setelah hadomir itu ada huruf yang berharakat atau berbaris. Dan huruf setelah hadomir itu bukan hamzah. Jadi di sini tidak berlaku hukum maksilah qasirah karena hunya dibaca pendek. Tidak ada hu ini yang menyebabkan dia panjang. Jadi hanya dua ini berkecuali untuk maksilah qasirah. Jadi kesimpulannya adalah untuk maksilah qasirah ini ada hadomir, sebelumnya ada huruf yang berharakat atau berbaris, setelahnya ada huruf yang berharakat atau berbaris, dan setelah ha itu hurufnya bukan hamzah. Oke, bukan hamzah. Itu maksilah qasirah. Sedangkan untuk maksilah tawilah ini ada hadomir, sebelumnya ada huruf yang berharakat, setelahnya ada huruf yang berharakat, dan setelah hadomir itu hurufnya ada hamzah. Jadi poin besarnya adalah maksilah qasirah itu hadomir bertemu dengan selain hamzah, sedangkan maksilah tawilah bertemu dengan hamzah. Jadi itulah perbedaan antara maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Sudah. Bagaimana kesimpulannya? Kalau tadi mad silah qasirah, mad artinya panjang, silah bersambung, qasirah pendek. Kalau mad silah tawilah, mad artinya panjang. Kalau silah artinya tawilah panjang. Sekarang kalau mad silah qasirah itu adalah ketika hadomir, lanjutnya diapit huruf hidup, selanjutnya ke depannya ada huruf selain hamzah. Kalau mad silah tawilah berarti hadomir diapit huruf hidup, ke depannya huruf hamzah. Jadi perbedaannya adalah kalau mad silah qasirah selain hamzah, kalau mad silah tawilah bertemu huruf hamzah. Cara pembacaannya, kalau mad silah qasirah berapa panjangnya? 2 harokat. Kalau yang mad silah tawilah berarti panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, tadi ada pengecualian. Siapa yang tahu tadi? Pengecualiannya adalah ketika itu berada di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Ini berbunyi fihi muhana. Seharusnya bukan mad silah qasirah, tetapi harus dibaca mad silah qasirah. Harus dibaca panjang fihi muhana. Selanjutnya di dalam Al-Furqan. Maaf, tadi surat Az-Zumar, surat Al-Furqan, sekarang Az-Zumar. Surat Az-Zumar adalah yardahu lakum seharusnya itu dibaca yang harusnya dibaca qasirah tapi harus dibaca tawilah, jadi yardahu lakum. Itu pengecualian di dalam surat Az-Zumar ayat 7 dan surat Al-Furqan ayat 69. Ya, itu adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelompok ya. Ini udah berkelompok-kelompok, ada 3 kelompok. Nanti kita akan berdiskusi tentang mad silah. Kalian silakan cari referensi tentang mad silah. Apakah dari Google silahkan, apa dari buku panduan siswa silahkan, atau dari buku tajwid kitab apapun silahkan. Kita akan berdiskusi tentang mad silah. Kalian silakan untuk berdiskusi tentang hukum mad silah. Nanti kita
dituliskan di dalam LKPD lembar kerja peserta didik, dituliskan hasil diskusinya di dalam LKPD. Di sini Bapak sudah mempersiapkan LKPD-nya, ya. Silakan untuk berdiskusi tentang hukum adsila. Silakan. Ini LKPD-nya, ya. Nanti bagi yang ada kesulitan silakan untuk bertanya tentang hukum adsila gitu. Nah, ini silakan kalian untuk ini itu isi kelompoknya siapa saja, anggota kelompoknya siapa saja. Selanjutnya di sini ada ini madsila. Coba arti dari madsila. Madsila di dalam tadi itu madsila terbagi dua. Ada madsila qasirah, ada madsila tawilah. Secara bahasa mad artinya panjang. Silakan tulis ya. Silakan. Mad artinya panjang, sila artinya bersambung, selanjutnya qasirah artinya pendek. Tadi mad silatawilah, mad artinya panjang, sila artinya bersambung, tawilah artinya panjang. Itu aja, itu tentang mad sila. Rumusan masalah itu coba kita definisi tentang madsila. Madsila qasirah adalah ketika hadomir bertemu diapit huruf hidup, kedepannya ada huruf kedepannya selain huruf hamzah. Kalau madsila tawilah berarti adalah ketika hadomir diapit huruf hidup bertemu huruf hamzah. Cara pembacaannya berarti kalau madsila qasirah itu dibaca panjang 2 harokat. Kalau madsila tawilah berarti dibaca panjang 4 atau 5 harokat gitu ya. Contohnya silakan silakan cari di dalam ya buku materinya itu bagaimana contoh dari madsila qasirah dan contoh dari madsila tawilah gitu. Tulis nama kelompoknya siapa saja, anggotanya siapa saja gitu. Gitu ya. Madsila terbagi dua. Ada madsila qasirah, ada madsila tawilah. Madsila qasirah berarti mad artinya panjang, silah artinya bersambung, qasirah artinya pendek. Madsila qasirah tawilah mad artinya panjang, silah artinya bersambung, tawilah artinya panjang. Gitu. Tawilah artinya panjang. Rumusan masalahnya, kalau rumusan masalahnya itu definisinya atau mun ayeuna mah patokanana itu adalah hadomir diapit huruf hidup bertemu selain hamzah. Madsila qasirah. Cara pembacaannya dibaca panjang 2 harokat. Madsila tawilah berarti hadomir bertemu huruf hamzah diapit huruf hidup bertemu huruf hamzah. Cara pembacaannya dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Nanti di bawahnya contohnya adalah cari di dalam buku materi atau dari Al-Quran atau dari juz amma. Gunanya apa? Untuk membedakan
mana madsilah qasiroh dan madsilah tawilah. Cara pembacaannya gimana? Itu harus membedakan. Ya. Terus neng, ayeuna neng tidilah neng, madsilah terbagi dua, madsilah qasiroh, madsilah tawilah. Madsilah terbagi dua, madsilah qasiroh, madsilah tawilah. So, udah? Udah belum? Nah, mad artinya panjang, silah artinya bersambung, qasiroh artinya pendek. Sudah? Noneng, coba ningali. Bertemu selain hamzah. Putar. Mad silah qasiroh. Hapuslah. Mad silah qasiroh. Ha domir, sok tulis. Ha domir diapit huruf hidup. Ha domir diapit huruf hidup. Ha domir diapit huruf hidup. Diapit huruf hidup. Ha domir diapit huruf hidup. Bertemu selain hamzah. Selain hamzah. Selain hamzah. Maka dibaca panjang 2 harokat. Maka dibaca 2 harokat. Udah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Ha domir diapit huruf hidup. Diapit huruf hidup. Bertemu huruf hamzah. Maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Udah. Bawahnya cara pembacaannya. Contohnya mad silah qasiroh. Innahu sami'un qarib. Tulis di sini. Contohnya innahu huwas sami'ul. Innahu sami'un qarib. Bukan kata-kata.
Innahu sami'un qarib. Contoh mad silah tawilah ayat sudah. Innahu sami'un qarib. Sudah. Contoh mad silah tawilah ini nih. Ibita. Min dunihi alihah. Min dunihi alihah. Min dunihi alihah. Min dunihi alihah. Min dunihi alihatun. Sudah. Selanjutnya pengecualian dalam surat Az-Zumar ayat 7. Pengecualian pada surat Az-Zumar ayat 7. Dan surah Al-Furqan ayat 69. Terus udah jangan sulit-sulit neng, belajar maka di rumah ya. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah selesai, mungkin pembelajaran sudah pada di ujung tanduk pada sebelum berakhir, kita akan mempresentasikan dulu hasil dari diskusi kita semua ya kepada kelompok. Silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Ya. Stop maju. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masilah terbagi menjadi dua. Satu masilah qasiroh, dua masilah tawilah. Masilah qasiroh ialah masilah bertemu selain hamzah.
Domir diapit huruf hidup bertemu selain hamzah maka dibaca panjang 2 harokat. Marsilah tawilah domir diapit huruf hidup bertemu hamzah maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ketentuan hukum marsilah qasirah contohnya innahu sami'un qarib. Marsilah tawilah min dunihi alihah. Pengecualian dalam surat Az-Zumar ayat 7 dan surat Al-Furqan ayat 69. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Kalau pegang kaki ada hubungannya kalau lebih tenang. Lebih kuat ya. Coba. Hidup. Kepala. Mata. Kaki. Kepala. Telinga. Tepuk tangan. Sebelum kita menjalani pembelajaran ini, di sini ada tes sumatif. Silakan kalian untuk isi dulu, ya. Isi dulu tes sumatifnya sebelum kita pulang. Kita dalam bahasa kata dalam bahasa kata sebab mengganti panjang hubungan sambungan pengganti pendek. Marsilah hanya terjadi pada hadomir yang berarti di antara dua huruf hidup dan huruf mati. Dua huruf yang berkaitan huruf awal kata. 3. Marsilah maksudnya apabila ada huruf yang berharokat dan tidak berhubungan saja setelah kata tersebut 5 kandang pada kata. Nah, perhatikan kutipan ayat tersebut. Indah ini buku ayat tersebut adalah 7. Caranya kamu supaya panjang manakah di antara seperti itu merupakan
Sudah? Terus neng api-api nantos. Silakan untuk sudah silakan untuk kumpulkan. Untuk kumpulkan. Silakan dikumpulkan di depan. Adik-adik sekalian, bagaimana pembelajaran sekarang? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan mengulas bahwa untuk materi akan datang itu adalah mad badal, mad tamhid, dan mad farqi. Kita akan bertemu di kesempatan waktu yang akan datang. Mungkin apabila kita akan bertemu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan hidayah dan taufik selamanya berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembelajaran sekarang dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.